Oke, siang kali ini kita mau review salah satu hasil restorasi kita. Jadi Vespa ini barusan banget kemarin sore kita bawa pulang dari bengkel, dan sekarang kita akan mereview bagaimana secara detail tentang Vespa ini. Tapi sebelum kita mereview detail, saya mau mencucinya terlebih dahulu karena memang sebetulnya dari kemarin mau saya cuci, tapi berhubung kemarin datang sampai showroom sore hampir maghrib, akhirnya kita nggak jadi cuci, dan sekarang saya mau cuci terlebih dahulu unit kita ambil peralatannya. Dan inilah Vespa yang akan kita review. Lengkapnya seperti apa? Mari kita simak video berikut ini. Oke, setelah kita tadi nyuci motornya, nyuci Vespa kita, sekarang kita lihat seperti apa detailnya, bagaimana darling yang baru saja saya selesai restorasi ini. Mari kita lihat ke dalam showroom. Yuk. Nah, ini dia. Jadi kebetulan saya memang kali ini punya 3 darling. Ada 2 darling original tahun 64, tahun 66, dan tahun 66. Jadi ini yang akan kita bahas karena 2 darling di sampingnya sudah kita bahas juga sebelumnya. Jadi si bakwan ini sebetulnya basically-nya warna merah. Jadi kalau kalian pengikut follower Instagramnya Vespa Chill, kalian udah pernah lihat Vespa darling merah ini. Jadi Vespa darling merah ini saya dapat di daerah Jepara. Nah, karena kondisinya setengah matang ibaratnya, karena setelah restorasi ternyata saya kurang sreg dengan hasilnya. Akhirnya saya rombak total dan jadilah sekarang ini. Jadi si bakwan itu udah berubah warna dari merah menjadi biru, dan jika kita biasanya memakai konsep street racing, kali ini kita balikin semuanya dengan konsep original style. Buat teman-teman yang perlu ketahui, semua part dan mesin itu 90% saya ganti dengan part yang original. Jadi bakwan ini memang saya dapat dengan kondisi yang sebetulnya kalau ketika kemarin kita kerok total, itu bahan dari bodinya ini memang cakep banget. Namun sayangnya adalah file-file waktu pertama kali pembongkaran sampai dengan di bengkel itu hilang semua. Sebetulnya dari awal proses sudah saya rekam, sudah saya record juga, tapi sayangnya filenya jadi hilang. Jadi buat informasi aja bahwa body ini buat saya paling baik dibanding Vespa darling saya yang lain. Jadi nut-nutnya ini terutama di bagian deck ini benar-benar masih utuh, dan saya paling banyak biasanya membenahi daerah deck sini. Jadi tumpuan besi di sini itu rata-rata udah pada aus dan hilang. Tapi si bakwan ini hampir utuh, dan di bagian sini dempulnya dikit banget. Jadi ini memang bodinya oke banget. Kita mulai dulu di bagian keseluruhan. Jadi si bakwan ini
saya benar-benar detail untuk pengerjaannya. Jadi semua proses benar-benar saya seleksi, termasuk pemilihan cat. Jadi saya bilang ke tukang cat langganan saya bahwa saya pengen cat ini kodenya sesuai dengan originalnya. Jadi untuk tahun 1966 itu Darling menggunakan Max Meyer pen kode light blue. Itu kodenya kalau nggak salah 1298 7400. Itu untuk light blue Max Meyer. Jadi untuk Darling itu birunya seperti ini. Ini light blue namanya. Biasanya ada kode-kodenya. Nah, untuk cat dasarnya itu menggunakan hampir sama kayak warna originalnya si biru ini. Jadi coklatnya itu hampir kayak batu bata. Jadi secara keseluruhan bagian dari ujung depan sampai ke belakang itu benar-benar kita perhatikan setiap detailnya, dan kita masih menggunakan cat originalnya dengan kode yang sama seperti dulu. Itu. Lalu apa saja yang saya rubah dan apa saja yang saya ganti? Yang jelas semua part itu saya ganti dengan original yang baru seperti ini. Jadi headlampnya ini saya ganti baru merek Siem. Ini masih banyak di pasaran. Jadi Siem yang original itu agak lumayan juga harganya. Terus emblem pecoret Vespa 90 ini, emblem ini saya beli produk SIP. Kemudian klaksonnya ini pakai klakson original, klakson Elektra Bologna. Kemudian bagian kaki-kaki seperti ini saya ganti dengan yang baru. Ini merek FA Itali, ada 3 pasang sama ban serep dan belakang. Baut-baut juga saya ganti dengan yang baru, ini original. Kemudian ban sengaja kita tidak memakai ban tubeless yang baru Michelin, Battlax dan sebagainya, tapi saya balik lagi ke IRC, Inoue. Jadi saya mau semua part itu melekat barang yang original. Nah, termasuk di sini. Jadi di bagian nipple tutup fork ini kita belikan original yang baru juga. Ini shock kita menggunakan FEMSA, terus kabel speedo kita aktifkan. Jadi speedo ini nanti kita bisa lihat di atas. Kemarin udah ganti gigi nanas dan gigi mataharinya. Terus kabel-kabel juga kita perbarui dengan yang baik dan enak. Semua baut dari atas hampir 90% itu saya rubah ke original. Cuman kemarin ketika saya kirim baut di lubang sini ternyata tidak memungkinkan untuk memakai baut yang original itu karena lubangnya terlalu pendek. Karena bautnya itu yang original terlalu pendek, makanya akhirnya dikasih Mbah Di baut seperti ini. Tapi sebetulnya kemarin kita udah berusaha untuk mengganti yang original, ternyata tidak bisa, cuman nggak apa-apa. Terus termasuk baut di bagian klakson pun ini kita kasih baut min. Jadi ini juga termasuk buat pemahaman teman-teman juga bahwa beberapa part itu pasti ada patokan untuk baut-baut yang original. Nah, ini termasuk klakson itu bautnya original seperti ini, kecil-kecil. Kemudian list body saya pakai ini import baru karena aluminium yang baru sekarang udah susah banget. Dulu pernah ada, saya pernah beli harganya hampir 1 juta, cuman sekarang udah hilang, udah susah banget dicari. Kemudian kita coba ke atas. Di bagian sini saya pakai handpad pecoret, ini merek Arieta Itali. Kemudian ada handle original Darling, ini kondisi nos, kemarin disikat Mbah Di akhirnya bener-bener utuh dan mulus banget. Ini termasuk speedo yang nos. Jadi kemarin saya beli di Jogja ini nos, cuman sayangnya mesinnya mungkin agak sedikit kurang bagus sehingga perputarannya pun kadang bisa kadang enggak.
walaupun udah diganti gigi dan sebagainya, tetap aja ternyata permasalahannya ada di Speedo ini. Cuman nggak apa-apa, yang jelas ini Speedo NOS kita belikan original, nggak main-main. Terus kunci sengaja saya minta aktifkan. Kemarin saya request ke Mbak Di, saya minta kunci, kuncinya pakai Neumann, ini aktif. Terus tutup kunci saya juga meminta untuk diganti yang original. Ini udah original Neumann. Tutup kunci ini sama dengan kayak Vespa 90, jadi hampir sama. Terus kemudian di sini kita kasih ban serep yang baru, karena saya rasa lebih cantik kalau ada aksesoris tambahan seperti ini. Ini kita pakai produk SIP kalau nggak salah. Jadi ini memang tiang ban serep Darling seperti ini. Pelek masih menggunakan FI tali, ban pakai IRC. Kemudian kita lihat di sebelah sini ada deck. Jadi triplang set saya masih menggunakan produk Itali, RMS Itali mereknya. Kemudian baut-baut di sini, baut kita pakai Lobo. Lobo itu originalnya Vespa, walaupun sebetulnya baut Vespa itu banyak yang original, cuman kebanyakan pakainya Lobo dan ukurannya 10. Yang jelas untuk Lobo ukuran 10 itu harganya udah gila-gilaan. Terakhir saya beli harganya udah satu biji 100.000. Kenapa harganya mahal? Karena memang untuk mencari barang ini memang susah. Jadi sangat wajar ketika memang harganya bisa melambung naik jauh. Tapi ini kan worth it dengan apa yang kalian pengenkan. Kemudian saya naik ke bagian tengah. Ini kran bensin dan tuas cuk sengaja saya ganti yang baru original. Kran bensinnya kemarin waktu restorasi itu termasuk udah ngancing dan udah lama banget, makanya saya minta ganti yang baru pakai produk SIP, jadi udah enak. Kemudian di sini ini adalah tutup kunci yang original. Lumayan susah untuk mencari kuncian Darling yang original. Jadi Darling yang original pasti harus garisnya seperti ini, lurus, bukan yang tegak. Jadi bedanya PTS dengan Darling seperti itu. Kemudian di sini terminal kabel saya pakai yang original karena memang untuk terminal kabel itu harus rapi seperti itu. Kemudian ini bagian blok mesin rengkes. Sorry, ini rengkes kita kemarin gosok total hingga kita cat lagi dengan motif kulit jeruk, jadi nggak terlalu kinclong tapi balikin ke originalnya. Kemudian di dalam ini tutup kipas masih menggunakan original. Kalau Darling pasti bentuknya V seperti ini. Dan tutup buring ini yang belum saya dapat, karena tutup buring Darling itu kan besi, sedangkan mencari tutup Darling itu susah banget. Makanya sementara sambil mencari, ini baut-baut main untuk tutup kipas seperti ini. Originalnya seperti itu, jadi baut-bautnya seperti ini. Kemudian ini bagian standarnya, kita beralih ke bawah. Jadi standar untuk Darling itu memang model kecil, pipa kecil. Beda dengan PTS. PTS agak besar, tapi kalau Darling itu kecil. Oke, selanjutnya kita coba lihat di bagian jok. Jadi ini jok original Darling itu seperti ini. Bagian tengahnya pasti tidak ada besi kayak PTS. Kemudian di dalam ini toolkit juga saya rubah ke produk baru original. Dan baut-bautnya kalian bisa lihat di sini pakai Lobo ukuran 11. Kemudian tutup kunci bensin menggunakan pecoret. Ini baru juga saya ganti original. Jadi hampir keseluruhan semua memang saya ganti original. Nah, benar, saya cari senter terlebih dahulu.
Oke, kalau kalian perhatikan, jadi di sini ada karbu, filter, terus tarik ancut, keran bensin dan sebagainya. Ini adalah semua part baru. Karbu saya belikan baru, original Delorto 1616. Termasuk leher angsanya pun saya ganti biang baru karena kalau yang lama biasanya kurang manis juga. Akhirnya saya ganti semua yang baru. Nah seperti ini, jadi itu karbu sama tutup filternya juga original. Kemudian kita coba ke belakang. Ke belakang ini kita pakai original Siem. Ini baru juga, saya ganti baru, masih mulus. Kemudian saya tambahkan matte flap. Ini produk lawasan juga, keren. Saya paling suka nih matte flap ini. Harganya nggak terlalu tinggi kayak merek BIM dan sebagainya. Ini lumayan terjangkau dan eye catching juga. Kemudian di bagian knalpot saya sengaja pakai yang original karena memang kembali lagi karena kita pengen original style. Jadi semua part pun saya ganti yang original. Ini ada kode IGM. Kita belikan baru, agak lumayan juga beli baru. Terus kaki belakang juga sama, kita masih pakai FI tali, baut-baut baru. Kemudian ban pakai IRC Inoue. Jadi seperti itu hasil modifikasi kita. Jadi memang si bakwan Darling saya tahun 1966 ini memang kalau kata Om Cucu, ilmu per restorasian itu adalah period correct. Jadi semua part itu saya ganti dengan original dan sesuai tahunnya. Jadi buat teman-teman jika ingin merestorasi Vespa kesayangan kalian, kalian harus tahu sendiri kalian itu mau tujuannya seperti apa. Apakah mau combination atau period correct, atau mau liar sekalipun custom sebebas kalian, itu juga nggak masalah. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Nah kebetulan memang kita udah lama juga nggak merestorasi period correct atau original style, makanya si bakwan ini salah satu terobosan kita di modifikasi. Jadi kita coba mulai original juga. Tantangannya seperti apa? Sebetulnya memang kalau buat saya original style atau period correct itu jauh lebih susah dibanding merestorasi semau gue. Jadi ibaratnya jika kalian ingin merestorasi period correct, kalian harus merogoh kocek yang jauh lebih dalam dan kalian harus benar-benar teliti mengenai semua produknya. Jadi semua part itu harus benar-benar pas dan harus kalian perhatikan untuk originalnya. Jadi apakah itu headlamp untuk Darling bener ini merek Hella atau Siam atau dan lainnya seperti itu. Jadi memang kalian harus memahami dulu arti original itu seperti apa. Saya sendiri juga belum maksimal juga memahami arti original. Cuman ya ibaratnya namanya juga pembelajar. Saya meyakini bahwa tidak ada manusia sempurna, bahwa tidak ada orang yang menjadi dewa. Semua orang pasti punya kesalahan dan menurut saya wajar-wajar aja. Jadi ketika kalian ingin belajar membangun merestorasi period correct, silahkan. Dan ketika kalian tidak tahu, silahkan bertanya juga, nggak perlu malu-malu. Jadi saya sendiri merasa ini memang belum 100% period correct, cuman memang saya ini bertahap, hampir ya bisa dikatakan 90% itu udah mulai original, cuman hanya beberapa minoritas saja yang masih perlu diganti. Oke, mungkin itu aja, sekian vlog kita kali ini. Itu adalah review lengkap tentang restorasi saya, tentang si bakwan Vespa Darling tahun 1966 saya. Yang jelas kita masih punya 3 Darling dan beberapa Vespa yang lainnya yang siap dijual. Silakan jika kalian ingin membeli Vespa, silakan follow Instagram kita di @vespacilik. Oke, sekian vlog dari saya. Itu dulu, nanti kita lihat perkembangan si bakwan ini seperti apa lagi di IG Vespa Cilik aja.
Mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dan patuhi semua anjuran pemerintah termasuk memakai masker. Jauhi kerumunan dan perbanyak imunitas tubuh karena untuk saat ini karena sebagian orang muslim juga berpuasa, mungkin imunitasnya juga turun. Jadi pinter-pinterlah mengelola kehidupan kalian di waktu-waktu puasa seperti ini. Istirahat cukup, makan yang bergizi, makan sayur, makan buah yang banyak. Mungkin itu aja vlog dari kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Vespa Cilik karena Vespa enak harus dibagi-bagi. Salam dari kita, salam terakhir, salam Vespa Cilik.